warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Nah, tetap semangat nggih. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, untuk Mas Tegar ke depan untuk memimpin temannya untuk berdoa. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Tegar. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, silakan keluarkan buku, paket dan alat tulisnya ya. Sambil guru mengabsen. Aluna, Hadir Bu. bagus. Hadir Bu. Dinda. Hadir Bu. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa ya, kita awali dengan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi wudu. Ada yang masih ingat apa itu wudu? Pengertian wudu secara bahasa. Ya, artinya secara bahasa itu wudu itu bersih atau indah. Sedangkan untuk pengertian menurut istilah apa? Cara Membersihkan diri dari hadas kecil. Ya. Rukun wudu ada berapa anak-anak kemarin? Yang pertama, yang kedua, Membasuh muka, yang ketiga, membasuh tangan sampai siku, yang keempat, membasuh sebagian kepala, yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. dan yang terakhir yaitu tertib. Ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Kemarin itu sunnah wudu itu adalah segala satu yang dianjurkan. Contohnya apa anak-anak? Membaca basmalah. Terus apa lagi? Berkumur-kumur. Terus apa lagi? Iya. Nah, setelah anak-anak mengetahui pengertian wudu maupun rukun wudu, nah kaitannya dengan pembelajaran hari ini yaitu bagaimana tata cara berwudu itu. Pembelajaran hari ini yaitu mengenai masih temanya sama yaitu bersih itu sehat dengan subtema aku senang melakukan wudu, materinya tata cara berwudu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat melaksanakan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dengan baik dan anak-anak dapat menerapkan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti kegiatan bertanya jawab, berdiskusi, anak-anak dapat
dapat menjelaskan tata cara berwudu, menganalisis tata cara berwudu, dan mendeskripsikan tata cara berwudu. Langkah-langkah pembelajaran hari ini yaitu anak-anak akan mengamati sebuah video. Kemudian setelah mengamati, anak-anak akan bertanya jawab mengenai materi yang ada dalam video tersebut. Kemudian anak-anak akan membuat sebuah proyek berupa peta konsep dengan cara menempelkan gambar tata cara berwudu dengan disertai deskripsinya secara berkelompok. Kemudian hasil proyek tersebut anak-anak akan mempresentasikannya ke depan. Kemudian kelompok lain akan menanggapi dari presentasi kelompok tersebut. Nah, setelah itu kita akan mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai tata cara berwudu. Paham anak-anak? Paham. Amati video berikut ini, nggih. Apa saja kegiatan atau langkah-langkah dalam berwudu dalam video berwudu berikut ini, nggih. Simak penjelasannya. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah Anak-anak, video tadi membahas tentang apa? Anak-anak pernah berwudu? Alhamdulillah, tentunya pernah, nggih. Kita itu melaksanakan wudu itu sebelum kita melakukan ibadah sholat, membaca Al-Qur'an. Ngoten nggih, kita selalu berwudu terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalian melakukan wudu? Ayo, Mas Bagus, bagaimana kita melakukan wudu? Ayo. Terus, Berkumur-kumur, terus, membasuh hidung, terus, membasuh muka, ya, membasuh tangan sampai siku, terus, membasuh sebagian kepala, terus, membasuh kaki sampai mata kaki. ya. Tepuk tangan buat Mas Bagus. Ayo. Mbak Luna, bagaimana kita melakukan wudu, Mbak Luna? Ayo. membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, membasuh muka, Ya, jemur, ya, memasukkan air ke dalam hidung, ya, membasuh tangan sampai siku, ya. mengusap sebagian kepala, membasuh kedua telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, membaca doa setelah wudu. Ya, tepuk tangan buat Mbak Luna. Bagaimana caranya kita berwudu? Yang pertama itu kita apa? Ya, membacanya. Tapi kita sambil membacanya itu kita membasuh telapak tangan kita. Sambil membaca basmalah dilanjutkan niat. Kemudian kita berkumur-kumur. Terus kita membersihkan lubang hidung kita. Kemudian baru kita membasuh muka. Setelah membasuh muka, kita membasuh tangan sampai siku. Kemudian membasuh sebagian kepala. Terus kemudian membasuh kedua telinga kita, membasuh kedua kaki.
mendahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri, dan yang terakhir yaitu berdoa. Simak baik-baik ya penjelasan Bu Guru mengenai tata cara berwudu yang pertama, yaitu Mbak Hidayati. Tata cara wudu yang pertama apa Mbak? Baca niat. Niat. Bagaimana bunyinya niat? Mbak Luna, bagaimana membaca bacaan niat? Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya, tepuk tangan buat Mbak Hidayati sama Mbak Indah. Ya, langkah pertama yaitu kita membaca niat terlebih dahulu. Membaca niat ini termasuk rukun wudu. Niat ini kita awali dengan membaca basmalah. Terus niat ini boleh dilafalkan dalam hati atau boleh dilafalkan secara langsung. Anak-anak Bu Guru mau tanya, jika kita tidak membaca niat, wudu kita sah tidak? Tidak. Maka kalau wudu tidak sah, kita harus mengulang kembali. Tata cara berwudu yang kedua, ayo Mbak Niken. Membasuh telapak tangan. Iya, membasuh telapak tangan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita membasuh telapak tangan kita sampai pergelangan tangan. Didahului dengan tangan kanan dulu, dengan dibasuh sebanyak 3 kali. Tata cara wudu yang ketiga, Mas Raihan. Berkumur-kumur. Bagaimana cara kita berkumur-kumur? Yaitu kita mengambil air, kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita. Tujuannya itu untuk apa? Untuk membersihkan sisa-sisa makanan atau kotoran atau sisa makanan di dalam mulut kita agar bersih. Tata cara berwudu menghirup air ke hidung yaitu kita mengambil air dengan kedua tangan kita, kemudian kita masukkan pelan-pelan ke hidung kita. Tujuannya yaitu untuk membuang kotoran yang ada di dalam lubang hidung kita. Ya, kita baca bersama-sama yuk. Tata cara wudu yang kelima apa, Nana? Membasuh muka. Membasuh muka. Caranya bagaimana? Basuhlah muka hingga seluruh wajah sebanyak 3 kali. Tujuannya menghilangkan kotoran di wajah. Ya. Tata cara wudu selanjutnya ya, Segar. Membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, didahului tangan kanan lalu kiri. Ya, terima kasih buat Mas Segar. Tepuk tangan buat Mas Segar dulu. Ya, tata cara berwudu, kita membasuh kedua tangan kita. Ketika kita membasuh kedua tangan kita, itu sampai mana, Nana? Sampai siku. Dimulai tangan apa dulu? Dilanjutkan ke tangan kiri. Kita basuh berapa kali? 3 kali. Harus terkena air nggih, seluruh tangan kita sampai siku nggih. Jika tidak terkena air sampai siku, maka wudu kita tidak akan sah. Tata cara wudu selanjutnya yaitu apa, Nana? Kita baca bersama. Mengusap kepala.
tadi dan bertanya jawab mengenai materi tentang cara berwudu, anak-anak akan membuat sebuah proyek membuat peta konsep tata cara berwudu dengan cara menempelkan gambar urutan tata cara berwudu dengan disertai deskripsinya. Nah, proyek ini dikerjakan secara berkelompok. Untuk pembagian kelompoknya, Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Indah, Yuda, Rafa Putra, dan kelompok 3 yaitu Aluna, Niken, Hidayati, dan Dinda. Silakan buat kelompoknya terlebih dahulu. Kasih nama dulu kelompok. Nama kelompoknya. Proyek pembuatan peta konsep ini diselesaikan dalam waktu 20 menit ya. Nanti kelompok 2 menanggapi nggih dari presentasi kelompok 1 nggih. Yo. 1. Membaca niat. Niat bisa dilafalkan dan bisa dibaca di dalam hati. 2. Membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergolongan tangan. 3. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali untuk membersihkan gigi. 4. Membasuh hidung. Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Terima kasih buat kelompok 1 atas presentasinya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 atas presentasi kelompok 1? Bagus. Oke, silakan
presentasi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Terus? Ya, lancar. Lengkap ya? Dan sangat sederhana dalam penyajiannya. Oke, kelompok 3. Perhatikan ya. Nanti kelompok 1 menanggapi dari presentasi kelompok 3. 1. Membaca niat. Niat diawali dengan membaca basmalah. Niat bisa dilafalkan atau di dalam hati. 2. Membasuh telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Didahului dengan tangan kanan lalu kiri. 3. Berkumur. Ambil air dan masukkan ke dalam mulut. Berkumur dengan air untuk membersihkan kotoran hidung. Menghirup air ke dalam hidung. Ambil air dengan tangan lalu hirupkan ke dalam hidung, lalu buang airnya. Terima kasih Mbak Luna dan kelompoknya. Silahkan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Bagus, jelas, Ya, ya, oke, terima kasih ya. Peta konsep yang anak-anak buat tadi sudah bagus, sudah urut tata cara pelaksanaan wudhu dan deskripsinya pun sudah jelas dari masing-masing kelompok. Juga sudah mengerjakannya secara kerjasama dengan baik. Bu Guru kasih tepuk tangan. Dari hasil pembuatan peta konsep tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan kesimpulannya yaitu bahwasanya wudhu itu kita laksanakan dimulai dari membaca niat, tetapi sebelum membaca niat kita awali dengan membaca basmalah dulu. Kemudian kita mencuci atau membasuh apa? Telapak tangan. Kemudian kita apa tadi? Berkumur. Kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian membasuh muka, terus membasuh tangan sampai siku. Kemudian kita membasuh sebagian kepala. Terus membasuh kedua telinga kita. Dimulai dari telinga kanan, dimulai telinga kiri. Terus kemudian kita membasuh kedua kaki kita juga sama. Dimulai dari kaki kanan dilanjutkan kaki kiri. Kita basuh sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu berdoa setelah wudhu. Nah, silakan kumpulkan ke depan hasil peta konsepnya. Nanti hasilnya kita pasang di majalah dinding sekolah ya. Anak-anak, ini ada lembar kerja. Anak-anak kerjakan dengan mandiri ya. Jangan lupa dikasih nama dulu. Lembar kerja ini dikerjakan selama waktunya 10 menit. Sudah? Silakan kumpulkan ke depan. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari mengenai tata cara berwudu. Anak-anak sudah membuat proyek dengan membuat peta konsep tata cara urutan berwudu dengan deskripsinya. Anak-anak juga sudah mempresentasikannya ke depan. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama apa? Ayo kita baca bersama-sama. Wudhu harus dilakukan secara benar dan tertib. Wudhu itu kita harus lakukan dengan benar dan tertib sesuai rukun maupun sunnah wudhu. Kesimpulan kedua yaitu wudhu Dimulai dengan membaca niat, kemudian bergerak tangan berkumur-kumur
basmalah dulu, kemudian kita membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, membasuh muka, kemudian kita membasuh sebagian kepala kita, dilanjutkan membasuh kedua telinga, kemudian kita lanjutkan dengan membasuh kedua kaki kita, diawali dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri, dan diakhiri dengan membaca doa setelah wudu. Anak-anak sudah paham mengenai pembelajaran tata cara berwudu? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Apa Mas Bagus? Yang dalam wudu ada yang namanya tertib. Yang dimaksud tertib itu apa, Bu? Ya, Mas Bagus bertanya. Dalam wudu itu ada yang paling penting, itu juga salah satu yang penting itu adalah tertib. Tertib itu apa maksudnya anak-anak? Apa Mbak Ina? Tidak terbalik. Ya Mbak Ida. Urut. Tertib itu artinya, maksudnya Mas Bagus, dalam wudu itu artinya urut, tidak terbolak-balik. Nah, jadi urutan dalam berwudu dari membaca niat, kemudian dilanjutkan dengan membasuh muka, dilanjutkan membasuh kedua tangan kita sampai siku, hingga pada akhirnya membasuh kaki, dilanjutkan berdoa. Itu harus urut runtut, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh membasuh tangan dulu baru membasuh muka, tidak boleh membasuh kaki dulu baru membasuh tangan, tidak boleh, harus urut ya, sesuai urutan tata cara berwudu yang sudah kita pelajari tadi ya. Anak-anak, ini ada soal evaluasi, nanti dikerjakan di rumah ya, besok pagi dikumpulkan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari mengenai kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.